saling nanti menguatkan gitu. Oke, udah? Dok, selain ada cerita gitu kan, Ya. bahkan cobaannya juga terus bertubi-tubi ya untuk kita menjadi seorang sahabat. Seperti apa? Ya kita doakan aja yang terbaik ya, doakan yang terbaik. Tapi kalau Nikitanya, kalau seandainya lagi nelpon saya pakai wartel ya, di sana itu kan nelpon pakai wartel, biasanya dia nelpon jam 9, jam 10 pagi, gitu 2-3 kali seminggu palingan di weekday. Dia hampir tidak pernah menceritakan tentang masalah ini ataupun tentang apa yang dia pikirkan. Pasti dia ceritanya tentang anaknya gitu, sedih anaknya baru masuk sekolah lagi kan kayak gitu, sekolah di Sapna Academy. Maksudnya sekolah yang dia impikan untuk anaknya. Dia tuh pengen hari pertama sekolah, dia cerita terakhir hari pertama sekolah pengen nganter anaknya gitu di sekolah. Ya kalian tahu lah Sampurna Academy kan mahal sekali ya gitu. Nikita Mirzani kalau demi anak pasti dia melakukan yang terbaik. Dia pengen nganter anak sekolahnya, Dok, sedih kayak gitu. Berarti bisa dibilang Satu-satu Maka boleh masuk sih Pak, udah banget. Jadi, Emang udah masuk duluan? dia bilang, Nanya aja. Dok, sedih Nggak rasanya ajak kalau ribut. seandainya lagi Enggak. kayak gini nggak Kan bisa aku dari nemuin subuh anak. itu kan baru datang, nanya Pak. Tapi Dok, sering menemui nggak sih anak-anak NN gitu? Apa? Ya anaknya sering ketemu nggak? Kalau sering ketemu enggak kayak gitu, karena kan saya juga ada kesibukan. Tapi biasanya kalau ada hal-hal yang penting banget kayak gitu, seandainya kaminya nggak bisa dihubungin, karena kan nggak bisa seleluasa ngubungin di sana kan, harus tunggu Nikita Mirzani yang menelpon kayak gitu. Nah kalau seandainya ada sebuah hal yang keputusan apa tentang anaknya, biasanya kalau nggak nelpon saya, nelpon Ica, nelpon Dea kayak gitu itu aja. Dok, tapi selama pas saat menelpon ada keluhan-keluhan nggak sih dok selama di dalam dok? Oh enggak, dia enggak bertanya, Selain enggak ada. anak-anak? Ya dia kalau dengan saya, khusus dengan saya itu ngomongin anak-anak kayak itu. Kalau seandainya masalah atau di dalam mungkin membahasnya dengan Bang Fahmi mungkin ya. Kayak gitu. tapi anak-anak sehat dok, maksudnya kemarin kan ada yang sempat masuk rumah sakit. Iya kalau Abang, Bang Aska sehat-sehat kayak itu, yang memang rentan agak sakit itu lebih belum stabil itu Arkana kayak gitu. Karena kemarin kan lagi sakit itu pun belum sembuh total kayak gitu. Jadi Arkana sih kayak gitu yang agak lebih lemah gitu. Sakitnya apa dok kemarin diagnosanya mungkin? Nah itu kan karena saya ngerti tentang kedokteran, saya seorang dokter nggak boleh ngasih tahu sakitnya apa. Yang pastinya kalau nggak salah tentang pencernaan. Tapi Berarti dok kondisi selama sekarang Kaniki bisa dibilang saat ini kondisinya Kaniki sedang di dalam masa tahanan, tetap dirimu tetap memantau anak-anaknya Kaniki ya dok? Kalau memantau sekali itu enggak, karena kan pastinya ada babysitternya kan. Tapi kalau seandainya ada sesuatu hal yang sangat penting sekali, kalau seandainya Icat ataupun Kak Dea udah nggak tahu nih mau ngambil keputusan apa, biasanya mereka udah menganggap karena saya lebih dituakan, baru mereka bertanya ke saya. Itu aja sih. Yang lebih hampir mungkin yang benar-benar into banget dengan anaknya ya pasti Icat sama Kak Dea. Tapi untuk kondisi Arkana sekarang saat ini seperti apa? Masih nangis nggak dok? Pasti ya, namanya anak kan Nikita itu sosok ibu yang benar-benar untuk anaknya itu yang selalu, semua ibu sih pasti selalu, tapi kalau dia itu karena mungkin ya itu hartanya satu-satunya ya, jadi kalau seandainya dia lagi nggak kerja pasti dia memang full untuk anaknya. Kita lihat aja Nikita tuh hampir jarang ya nongkrong sama siapa pasti dia untuk anaknya kayak gitu. Jadi itu sebuah hal yang kadang kalau dia sedih sih kalau udah ngomongin anak karena terpisah dengan anak. Tapi sempat minta foto terbaru atau tadi liatin anak-anak perkembangan seperti apa sih dok? Nggak bisa, karena kan kalau di sana itu saya nggak bisa ketemu langsung kan, harus pengacara yang bisa ketemu langsung. Biasanya kalau saya ketemu di belakang lewat jeruji kan kayak gitu itu. Tapi saya nggak tahu apa anaknya datang ke bisa datang ke rutan Pondok Bambu atau enggak. Saya juga nggak nanya sih. Dok, kabar Loli gimana dok? Kabar Loli lagi masih pendidikan kan kayak gitu, masih pendidikan. Untuk berapa lama nggak tahu. Untuk pendidikan yang pastinya untuk memperbaiki juga dari segi mental, karena kan cukup terpukul juga, bukan terpukul karena masalahnya, tapi terpukulnya karena teringat apa yang sudah dia rasakan karena kisah hubungan sebelumnya kayak gitu ya. Kita lihat aja nanti setelah persidangan bagaimana nanti, apakah dia sudah selesai juga pendidikannya ataupun apa, karena di situ dia juga dikasih pendidikan, pendidikan mental, pendidikan untuk ya dari segi keilmuan juga. Tapi Dok, tapi Loli sendiri sempat mengutarakan nggak sih ingin maksudnya Saya ingin nggak nanya sekalian kalau ketemu Lolinya, maminya? karena kan nggak bisa berkomunikasi juga sama Loli.
Biasanya saya nanyanya ke Bang Fahmi karena Bang Fahmi di sebagai perwakilan dari keluarga Nikita, selain memang keluarga inti yang bisa berhubungan sama Loli secara langsung. Kalau saya ketemu berhubungan sama Loli itu pakai surat kayak gitu, karena kan Loli di sana nggak megang media sosial ataupun megang handphone kecuali datang langsung. Jadi kalau seandainya ada nanya kok Loli bisa berhubungan dengan saya pakai surat, kenapa nggak pakai handphone aja, karena di sana dia nggak dikasih handphone lain-lain karena memang fokus memperbaiki semuanya gitu. Jadi dia biasanya nyuratin saya, ngasih tahu dok ayah, dia manggil saya ayah, ini Loli lagi gini, dia ceritain semuanya. Dia pakai surat gitu. Hampir ya 2 minggu sekali itu dia nyurat. Kapan keluarnya? Nggak tahu. Tapi surat secara ini maksudnya surat beneran secara Surat beneran. Jadi nanti surat itu dikasihin dari ibu yayasannya, kasihin ke saya, bisa waktu itu dikirim langsung atau difotoin sama ibu yayasannya, gitu, dikirimin via WA ke saya. Oh begitu. Gitu. Oke dok, tapi melihat hari ini bisa bilang menjelang persidangan sangat kondusif daripada minggu kemarin. Gimana nih dok mungkin? Ya bagus, karena ya mau gimana pun kita tetap harus menghargai tata tertib persidangan ya. Mau gimana pun dibatasin masuk itu hak persidangan, kita nggak boleh marah juga, dibatasin. Terus juga kalau seandainya ada sinyalnya memang di jumper ataupun apa, kita juga nggak bisa marah, itu hak persidangan lagi kayak gitu ya, kita ikuti aja. Tapi Oke, udah. selalu mengingatkan nggak sih ke Kaniki gitu bahwa jagalah emosi gitu kan? Nggak bisa, karena kalau saya ngomong secara langsung misalnya lewat wartel itu, kami hampir nggak pernah ngebahas tentang persidangan, tentang masalah, nggak pernah gitu. Jadi dan saya juga di luar kapasitas saya untuk bilang Ami jangan begini, jangan begitu kayak gitu, karena pasti dia melakukan itu ada alasan khusus juga. Nggak mungkin orang nggak ada masalah tiba-tiba marah, itu nggak mungkin. Dia punya hak juga untuk memperjuangkan hak dia, karena ini kan memperjuangkan tentang kebebasan kan gitu. Mau gimana pun mungkin mas-mas mbak wartawan di sini kalau seandainya tentang kebebasannya mau direbutkan pasti juga ada emosinya itu ya. Kita juga harus mengerti juga point of view-nya Nikita gitu. Artinya cuma nitipkan anak berarti ya? Ya, bukan lebih ke nitipin anak tapi cerita tentang anaknya. Kalau nitipin anaknya dia kan pasti punya keluarga besar, keluarga intinya kayak gitu. Palingan dia cerita tentang anak. Dokter, mungkin apa sih yang membuat Kaniki itu kuat berada di dalam gitu? Apa yang mau? Ya, karena dia merasa memang dirinya tidak seperti yang dituduhkan. Jadi memang sebenarnya kalau dari awal memang dia kan, kalau kita lihat sebelum dia masuk ke penjara ataupun ke persidangan kan dia memang menunggu di pengadilan ini kan untuk membuktikan bahwa dia itu tidak seperti yang dituduh. Makanya dia tetap ya. Makasih.